Bunda cantik, semangat kerjanya. Iya. Ini aku mau kasih pesan ya. Ini aku mau kasih pesan sama orang-orang yang pingin pansos, ya, pingin ya eksis, ya, pingin dapat endorse, biar di endorse gitu kan, ya, orang-orang yang haus pingin terkenal dengan jalan-jalan yang dengan apa? Dengan mencari jalan yang terkesan berceloteh. Nih, ya, aku mau kasih pesan. Aku nggak mau sebut nama siapa, tapi kalian tahu. Ya, selama ini aku pikir dia selalu menyampaikan berita yang valid. Tapi ternyata pembohong, pendusta, ya, pembohong, pendusta. Ya, nggak sesuai dengan penampilannya yang sekarang udah berubah. Ya, nggak tahu, katanya dari Aceh. Aku tahu siapa dia. Selama ini Bunda sama dia rada simpatik sih memang. Dan aku pikir memang selalu dia menyampaikan berita yang benar gitu. Tapi dia membahas tentang Maharani aja udah nggak bener. Kalau kau kenal aku, kau DM, tanya gitu. Kan kau selalu ingin menyampaikan satu berita. Bukan buzzer kan? Bukan dibayar kan? Kalau kau dibayar berarti kau makan uang haram. Tidak halal. Gak boleh fitnah bun. Memang gak boleh kita memfitnah dalam hidup. Tapi ada orang yang memfitnah. Mengarang-arang cerita. Ya, mengarang-arang cerita seakan-akan si Maharani ini dalang. Tapi dia juga gak tahu ceritanya. Udahlah ceritanya 1, ditambah 10, ditambah lagi 5. Lidahnya itu, ya, lidahnya itu terlalu bangga gak bertulang. Dengan suaranya yang nyaring, melengking, ya, seakan-akan memanggil bara api neraka untuk membakarnya. Pakai teriak-teriak Tuhan lagi, Allah, 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 kasih rezeki harus dinikmatin. Hei, kau pendusta. Orang pendusta tuh haram menyebut nama Tuhan. Orang pembohong, pemfitnah, menyampaikan berita dusta, menyampaikan berita bohong itu haram menyebut Tuhan. Tuhan itu makhluk yang zat yang suci. Kalau kau pendusta, pembohong, menyampaikan berita dusta, menipu-nipu, gak usah kau sebut nama Tuhan. Gak usah kau sebut nama Allah. Gak layak. Kecuali kau makan uang halal. Ya, aku gak mau sebut orangnya. Tapi dia pernah bilang orang tuanya si yang pernah ribut sama Bunda, yang sekarang di penjara itu. Dia pernah bilang dulu katanya kan, mamanya apa gitu. Di situ aja Bunda kayaknya ini orang kok bahaya banget mulutnya. Terlalu berani. Sampai gak mikir diri. Nanti orang gak puas hati, kau terseret. Ya. Jangan ngarang-ngarang. Kalau gak tahu jalan ceritanya. Selama ini aku diam. Jangan sok mau menjatuhkan produk orang lain. Kalau kau pendusta, kau pembohong, gimana orang mau percaya dengan produk yang kau endorse? Kau aja pembohong, menyampaikan berita nggak valid. Bagaimana orang percaya dengan produk yang kau endorsekan?
Ini yang suka-suka pansos, haus dengan haus dengan eksis, terkenal, pingin terkenal tapi dengan jalan-jalan yang gitu, nggak jelas. Kalau nggak tahu nggak usah berasumsi yang aneh-aneh, nggak usah mengarang-arang. Seakan-akan kau tahu. Kenal juga enggak Maharani sama kau. Jauh-jauh merantau ke Jakarta, kau sebarkan berita fitnah. Dokti bukan bun-bukan. Kalau Dokti nggak mungkin. Dokti dia nggak ada urusan. Sekarang penampilan dia pakai hijab, pakai apa dia gitu. Dari Aceh. Pertama dia pernah nunggu Bunda waktu lagi naik di kolom siapa gitu. Tapi Bunda jawab juga, apa kabar gitu. Nah, dia baru mengeluarkan video yang kemarin nggak tahu baru nggak viral sih. Nggak viral, cuman diem aja di profilnya dia, nggak kemana-mana tuh video. Orang udah muak kali dengar suara dia. Tolonglah, jangan suka menyampaikan berita dusta. Kalau nggak tahu tanya langsung ke orangnya. Bener nggak sih ini beritanya Mbak, Kak, Nyonya, Tante? Ini nggak tahu jalan ceritanya, sok-sok ngarang-ngarang. Kau gunakan lidah kau yang tak bertulang itu dengan berdusta dan berbohong. Pakai nyebut nama Tuhan lagi kau. Aku nggak bilang ya, tapi aku tahu dia dia katanya orang dari Aceh. Terlalu nyinyir lidahnya. Mentang-mentang dunia medsos ini boleh segala macam, labrak semua, nggak jelas omongannya. Ada lagi satu, Boti baru jadi, lamis mulutnya. Nanti digibal orang muncung kau berak-berak. Bentuk kau aja tak kayak mana. Hati-hati kalau menyampaikan berita, jangan suka bohong. Negara Indonesia negara hukum. Orang nggak terima langsung masuk penjara. Kau nggak punya duit untuk bayar pengacara. Pengacara yang mau pansos silakan. Tapi ujung-ujungnya kalau nggak punya duit kau yang jeblos. Mau penjara 7 tahun. Ujaran kebencian. Hah? Merusak citra nama orang mau. Seakan-akan nggak. Nih banyak nih yang mau pansos-pansos, sok-sok ngoceh. Hidupnya kayak berani aja, sok-sok berani. Membabi buta. Tahu orang membabi buta itu? Asal aja. Sela Sokia mah enggak, bukan Sela Sokia. Sela Sokia itu udah enggak. Sela Sokia itu dia udah enggak mau berurusan lagi sama yang lain-lain. Dia udah sendiri dia. Dia udah sendiri dia. Dia udah enggak mau lagi. Dia udah capek. Dia udah berusaha untuk menyendiri. Dia udah enggak mau lagi. Kalau Sela tuh udah nggak mau, dia udah sibuk dengan bisnis dia, dengan baju dia, dengan jalan-jalan dia bikin konten. Sela Sokia tuh udah nggak mau lagi, dia udah nggak mau dia. Makanya dia udah nggak pernah lagi mau ngapa-ngapain, dia nggak peduli dengan dunia dia. Dia itu udah termasuk perempuan yang bener-bener udah mantep, udah males dia, udah nggak mau lagi dia berbaik-baik dia itu, udah tahu dia semuanya. Makanya dia nggak mau lagi udah. Sekarang dia lebih berhati-hati. Mungkin lah dulu dia polos. Karena udah kejadian kayak gitu dia udah nggak mau lagi. Udah nggak mau lagi dia berbuat baik sama orang, takut dia terjerat. Bagus lah kalau kayak gitu. Aku salut. Atau juga dia bisa mendingan dia cari duit untuk memperkaya diri. Bunda juga kasih nasihat sama dia. Udah kau berbisnis aja. Cari harta aja untuk akhirat. Naikkan bantu aja orang-orang yang perlu kau bantu. Dah cukup. Nggak usah kau pakai endorse orang lain yang nggak jelas. Nah itu. Ada yang satu lah miss apa gitu, nggak tahu aku.
Yang kalau ngomongnya pakai ngomong-ngomongnya nggak mau aku ngomong. Sebenarnya aku malas membahas dia. Aku nggak kenal juga sama dia, tapi terlalu nyerocos mulutnya. Dia nggak tahu masalah, tapi sok tahu. Selama ini aku pikir ada mungkin dia ini memang bener juga ya. Ternyata berarti selama ini dia juga pendusta, pembohong, berselit lidah. Dari vokal suaranya itu kelihatan cempreng. Janganlah begitu. Kalau kau mau masih banyak cara-cara lain untuk mencari pansos. Jangan kayak kata dalam tempurung, itu aja dunia kau. Gak berkarya. Manfaatkan dirimu yang udah dikenal orang dengan cara-cara yang baik. Bikin konten yang benar. Gak usah nimbrung. Ada sini kasus ikut nimbrung. Ada ini kasus pingin nimbrung. Pingin celoteh. Gatal tuh mulut pingin ngoceh. Mulut-mulut kayak gitu tuh yang dirindukan api neraka nanti. Yang digantung di api neraka tuh. Kenapa di neraka banyak perempuan? Ya kayak gitu-gitu. Mulai-mulai perempuannya mulutnya begitu tuh. Penampilan soleha. Udah berubah. Atas berhijab. Mulut telanjang. Gak malu. Kalau kayak gitu-gitu gak usah pakai hijab lah. Bikin malu perempuan muslim. Berhijab tapi mulutnya nganga. Gak cerdas. Kalau siapa tuh? Koko yang kacamata itu apa tuh? Koko apa itu yang suka buat itu beda. Kalau itu benar-benar pingin mencari sesuatu yang terbaik gitu loh. Tapi nggak nambah-nambah, nggak ngarang-ngarang. Ini ngarang-ngarang, pakai ngomong-ngomong Maharani, dipecat segala macam, pakai nyebut nama Tuhan. Manfaatkanlah rezeki Allah yang kau dapat. Hei, kau gak sebut nama Allah. Kau aja makan uang haram. Kau mau mengadu domba apa? Aku nggak terlalu peduli kalau orang mau ngomong apa. Tapi kalau udah kelewatan ya aku turun tangan. Kalau misalnya dibilang aku bela Maharani, ya iyalah Maharani. Udah banyak rezeki yang ku dapat dari dia. Otomatis lah. Aku pun nggak ke brand yang lain, cuman brand dia aja aku naikin. Nggak gila aku. Dari 5 tahun yang lalu sampai sekarang. Cuman Maharani doang yang ku pegang, nggak mau aku yang lain. Takut aku. Aku nggak gila duit. Di Jerman juga aku cari duit kok. Itulah kebanyakan nganggur. Akibat kebanyakan nganggur tuh. Gak apa-apa nganggur kalau mulutnya bertasbih. Berselawat. Ini udah nganggur, gak banyak kerjaan, gak banyak endorse. Cari kesibukan. Pingin viral, pingin pansos. Kutip satu berita. Sok mengolah. Beropini. Berasumsi. Berasumsi tai. Kupikir kalau dia menyampaikan berita selalu valid, ternyata enggak juga ternyata ya. Berarti selama ini pembohong juga dia. Terlalu pingin pansos sampai membabi buta. Seakan-akan udah ada power di hidup di Indonesia itu. Merasa udah power. Gak mau ku sebut orangnya. Pasti kalian tahu. Kelewatan. Menyindir. Hawa. Aku aja yang tahu masalah Maharani aja diem aja nggak mau ngoceh.
Kalau Maharani itu orang nggak bener, nggak bertahan aku sampai sekarang. Kalau Maharani itu orang jahat, nggak bertahan aku sampai sekarang. Aku nggak perlu memuji-muji dia, cukup aku yang tahu. Aku di Jerman juga kerja kok, bukan nganggur. Hidup di Jerman 40 juta per bulan udah cukup buat aku. Udah bisa aku beli tiket Jakarta Jerman Jakarta tiap tahun 2 kali dengan tiket ekonomi. Udah cukup buat aku. Nggak hawa aku. Udah bun, bahas yang lain aja, bantu salin. Udah bun, bahas yang lain. Iya. Enggak, tadi bunda memang udah geram tuh. Padahal nggak jalannya apa dia, konten dia. Cuman di situ aja duduk nongkrong. Nggak di-share, nggak kemana-mana. Tujuannya kan pas dia, oh biar viral nih, lagi heboh nih. Nimbrung aja deh. Udah muak orang nengok kau. Udah jijik orang. Jadi nggak usah berhayal. Udah muak orang. Udah peka telinga orang nengok kau. Udah tungkian orang. Cuman mau ngasih tahu aja. Kalau bisa cari duit yang halal, nggak usah yang haram. Ya, sayang. Nanti kau mendapat duit haram terus. Sebelum kau tobat, sambar petir dan takutnya. Ngerti? Kalau si Koko tuh bagus dia. Naikkan orang. Nah dia juga kalau bunda bilang apa dia langsung nurut. Nggak mau dia banyak ngoceh. Yang ini ngoceh. Mentang-mentang beritil. Busuk. Puki kau itu. Berbelatung nanti. Kebanyakan fitnah yang kau sebarkan. Busuk bangke kau nanti. Tengoklah. Kalau banyak fitnah yang kau lontarkan dari lidah kau itu. Ya, mayat kau busuk baunya, bangke, tahu kau? Belatung yang keluar dari puki kau itu. Muka begini, pakai hijab, mulut telanjang. Udah sama kayak Ani-Ani. Kalau udah penampilan bagus, berbahasalah yang bagus. Kalau udah menyebut nama Tuhan, berbahasalah yang Tuhan. Jangan menyudutkan. Jadilah orang yang netral. Kalau merasa sana baik, sini baik, netral. Kenapa? Kau dibayar berapa rupanya? Hah? Udah puas dengan uang haram yang kau isi ke perut kau itu? Hah? Ular semua dalam perut kau itu? Ya? Ular lidi. Tahu ular lidi? Ular lidi dalam perut kau itu. Beranak bertelur. Sibuk mau pansos-pansos yang suka-suka bikin konten ini. Yang baru viral, nggak viralnya juga nggak viral kali, nanggung viralnya. Dimana ada kasus nimbrung, ngangkang aja sekalian. Nggak usah nimbrung, ngangkang, gitu. Nggak usah belaga alim, nggak usah belaga soleha. Kau juga udah menjual mulut kau. Apa bedanya orang menjual ini? Kau menjual mulut kau dengan fitnah. Apa bedanya sama ani-ani yang ngejual ini? Sama derajatnya. Bedanya mulut sama ini. Cuman cara kau begini. Kalau orang nggak munafik ngangkang, terang-terangan dia pakai baju seksi. Masih mendingan yang jual, masih mendingan ani-ani pinggir jalan yang mulutnya bagus, cuman ini doang untuk cari makan. Tapi kau begini, sok-sok alim, sok-sok soleha. Munafik kau. Kok bunda kola ngamuk? Ya jelas aku ngamuk. Kalau benar nggak ngamuk aku, karena bersalahan ngamuk laku. Menyampaikan berita valid, menyampaikan berita bohong, pendusta, pengkhianat. Seakan-akan kayak soleha. Nggak usah menipu diri deh. Gak usah berpakai-pakai penampilan seolah bersoleha. Tapi status kau sama dengan ani-ani. Ani-ani cuma di sini doang dijualnya.
Kau menjual mulut kau dengan fitnah, dibayar orang mungkin, ya. Kalau belum bisa berceloteh kayak aku, jangan berceloteh, ya. Aku ngoceh dari 2016, udah terlatih mulut aku dalam berbicara. Nggak ceplok, nggak nanah yang ku minum, nggak darah bangke yang ku jilat. Kadang mana leka rambut bunda, mana jepitan rambut aku ya? Ini juga jepit rambutan tadi, mana jepit rambutan bunda, mana jepit rambut aku? Pakai ngajarin lagi, sok berdakwah lagi, sok mau jadi ustazah. Kalau Allah kasih rezeki itu, gunakan rezeki. Mulut kau aja pendusta, nggak usah pakai nama Allah. Kotor mulut kau, hah? Dibasuh dulu dengan air jam-jam. Kalau Allah kasih rezeki, gunakan rezeki itu. Mulut kau aja pendusta, menyampaikan berita bohong, sok sebut nama Tuhan, nggak malu kau, hah? Bohong semua ibadah kau itu. Sok ngomong Maharani katanya gini. Oh, ternyata dalangnya gini. Kau nggak tahu sayang, ya. Mendingan kau ngisap kenti, isap pejuh lebih baik. Ujung-ujungnya kau tobat daripada kau menyampaikan berita bohong. Mendidih aku. Sama-sama kita orang Sumatera. Kau di ujung, aku di Medan. Ayo, lawan aku. Belum lagi satu. Udah bunda perhatikan itu semuanya, ya. Yang berseliuran yang nggak genah. Di mana ada berita nimbrung. Belajar kayak aku, nggak banyak nimbrung. Gila dengan dunia kau. Celoteh, tapi nggak tahu celotehnya apa. A jadi Z, jauh bener. Bukan pakai B, A, B, C lagi, langsung Z, ya. Hidup kau penuh lompat-lompat. Udah kayak monyet. Bergantungan di hutan sono. Tempat kau itu. Aku nggak mau sebut orangnya, kalian tahu siapa dia. Selama ini bunda agak nggak pernah sih memperhatikan, tapi selagi dia masih baik aja. Tapi ternyata hari ini dia ngoceh. Tahap apa yang diocehnya? Yang pakai ngomong Maharani dipecat lagi gini. Nggak ada satu dari ujung sampai bawah tuh omongan dia, dari mulai dia ngoceh sampai akhir nggak ada yang benar, semuanya valid. Semuanya bohong. Valid apa artinya? Nggak valid gitu kan? Pendusta semua. Ngarang-ngarang. Selebor mulutnya. Kebanyakan jengor. Yaudah ya, bunda pamit dulu, bye. Udah bun, bahas yang lain aja. Ya udah bunda mau berangkat kerja. Bye semua.